aku baca, aku rasakan udah menerima. Dan semua yang aku tulis di buku asumsi dengan gambaran SOP alur yang tadi, itu kejadian semua. Jadi waktu 2019, suamiku udah mulai ngeliat, kok kamu bisa sih di rumah aja, kata suamiku nih. Kerjaan pagi-pagi, kan anakku 5, Bib. Anakku 5. Kerjaan pagi-pagi, dan waktu itu aku baru melahirkan waktu itu kan. Jadi aku tuh punya baby lagi di umur-umur segitu gitu. Di umur di atas 40 tahunan tuh aku punya bayi lagi. Di rumah aja aku memang memilih bahwa seru ya kalau di rumah, tapi incomeku bisa susul-susulan sama income suami. Jadi kerjaku, suamiku bilang, kok kamu bisa sih kerja kamu pagi-pagi cuma nganterin aku berangkat kerja, bye sayang, mama, gitu pagi-pagi tuh 6:30 suamiku berangkat kantor. Nanti suamiku pulang kantor setelah maghrib, aku ada di rumah, memang gak kemana-mana. Itu aku sambut lagi, dia datang. Tapi incomeku waktu itu setelah aku nulis di buku asumsi itu bertahap masuk. Kejadiannya gimana Teh Feby? Ya macem-macem kejadiannya. Waktu itu ada salah satu temen aku, ketika aku sudah mulai menulis ya, lalu 5 menit sebelum tidur aku mulai ngebayangin, aduh income masuk, ya Allah makasih. Nah itu kisi-kisi tahapannya itu ada di kelas itu. Nanti aku kasih tahu di 30 hari daily routine harus seperti apa. Gimana Teh awalnya? Teh males-malesan makan tidur? Enggak. Gimana? Nanti intuisi tubuhmu akan mengantarkanmu penuh dengan surprise. Yang terjadi sama aku gini, Bib, ketika aku udah mulai nulis itu, aku kan banyak temen, jadi aku memang membiasakan diri berteman ke sebanyak-banyaknya. Aku ada di HIPMI, Himpunan Pengusaha Nasional Indonesia, aku ada di Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional, aku juga ada di banyak teman-teman di lingkungan Kadin, aku ada di Jawa Barat lah istilahnya, berteman sama mereka, termasuk banyak klub-klub motor Harley Davidson dan lain-lain. Cara uang masuknya gimana? Suatu saat temen aku ada WhatsApp aku, Teh Feby, aku mau jual beras aku nih Teh, beras aku numpuk Teh, ada 200 ton, bantuin jual dong. Oh ya, mana sini, ini kan di rumah aja nih, mana sini speknya, harganya, gambarnya, kirimin ke aku. Oke, kirimin. Setelah itu aku taruh di WhatsApp aku, lalu aku share ke WhatsApp grupnya komunitas-komunitas pengusaha teman-teman aku. Gak lama, sekitar 1 jam kurang lebih lah setelah itu, ada salah satu temen yang WhatsApp, Teh Feby kita mau donasi nih ke Garut, kita butuh beras yang harganya oke Teh, punya data nggak? Oh ada, udah aku bagian ngejodoh-jodohin Mas Habib, ini ada penjual, ini ada pembeli, jodohin. Selang waktu terjadi transaksi, yang ngejual beras ngasih fee ke aku 5 juta, yang beli beras ngasih fee ke aku 5 juta, dapat 10 juta. Kayak gitu. Jadi kantor aku sebetulnya itu adalah handphoneku. Satu temen ada mau jual tanah, temen lain ada mau beli tanah, jodohin. Satu temen mau jual perusahaan, temen yang lain beli perusahaan, jodohin lagi. Kayak gitu aja Mas, jadi biro jodoh gitu. Dan itu semua dilakukan di rumah. Kenapa bisa terjadi? Karena aku menginginkannya. Aku memutuskan mau itu, dan aku getarkan dalam getaran tubuh di setiap hari. Rasa syukur udah nerima uang 20 juta per bulan. Waktu itu 20 juta lebih. Sampai pada akhirnya dari 20, udah 20 nih. Aku naikin lagi 40. Terjadi lagi, Bib. Sampai sekarang caranya begitu. Dan buku asumsi ini powerful banget. Karena guru kesadaran dunia Neville Goddard bilang, realita Habib saat ini itu adalah semua asumsi-asumsi yang Habib buat kemarin. Jadi kalau Habib mau kehidupan yang lebih indah daripada hari ini, tulis di buku asumsi. Kehidupan indah apa yang kamu mau ciptakan? Kamu tulis, kamu rasakan sudah menerima, tapi jangan lupa dilepasin ya. Dilepasin, serahin aja sama Allah dan hukum semesta mengatur segalanya. Setelah itu gak usah dipikirin lagi. Terus ngapain Teh Feby setelah itu dilepasin? Do your best, lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu saat ini. Apa aja? Kalau aku biasanya
tabungan semesta aku banyakin. Apa itu TVB tabungan semesta? Mudahkan urusan orang, bahagiakan banyak orang dan teman-teman di sekitar kamu, lancarkan urusan orang. Lalu apalagi tabungan semesta TVB? Keberatan-keberatan orang, maksudnya sesuatu yang memberatkan beban kehidupan dia, kamu ringankan. Lalu apalagi TVB? Doakan sehari 10 orang. Doakan sehari 10 orang. Terus apalagi TVB? Aku biasanya sangat menjaga sekali attitude aku, kejujuran. Aku jaga banget. Aku nggak mau bohong, aku nggak jujur. Uang orang aku makan gitu, aku nggak mau. Ngejaga integritas gitu, kepercayaan orang kepada aku, itu aku jaga. Jadi kenapa uang itu masuk mengalir? Karena aku juga menjaga tubuhku dari hal-hal yang nggak betul gitu. Attitude aku jaga, perilaku aku jaga, aku pagi hari 227 sadar nafas syukur, itu harus kita lakukan. Karena energi besar akan masuk ketika ada hukum kelayakan di situ. Tubuhmu bergetar di dalam getaran yang sama, layakkan gitu. Ketika tubuh kita sudah mulai bergetar dalam getaran cinta, mengalirkan selalu, mengalirkan lagi, maka pantulan aliran itu akan secara otomatis hukum kerja semestanya akan balik masuk ke kita gitu. Jadi ini bisa dicoba sebetulnya sama semua teman-teman di luar sana. Dan alumni udah mulai banyak yang coba cara ini. Kalau dulu misalnya dia punya kos-kosannya sepi, dia mulai nulis di buku asumsi Mas Habib. Realitaku saat ini kos-kosan rame, penuh gitu. Itu keren. Kayaknya mesti dieksperimenin sama teman-teman, dan juga harus rajin rilis juga tentunya, karena lapisan endapan emosinya kan izinkan itu terurai. Termasuk salah satu hukum semesta yang bagus sekali Mas Habib, tabungan semesta. Salah satu yang nggak pernah kita sadari yang sebetulnya itu adalah tabungan semesta, itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Itu tabungan semesta. Kebesaran hatimu, kelegaan hatimu untuk memaafkan, yang tadinya energinya itu gelap dalam kebencian, lalu kamu memaafkan dengan kesadaran yang sekarang bahwa sedih, luka ini juga cinta, kamu lega, mengikhlaskan, memaafkan, memberikan pengampunan ke dia. Itu energi yang tadinya sedih, luka, cemas, dia berubah menjadi energi cinta, dan itu jadi tabungan semestamu sebetulnya. Kebesaran hatimu memaafkan. Ketika orang lain nyakitin kamu, kamu maafkan. Bahkan setelah kamu maafkan, kan kalau di kita kan ada sending love ya Mas Habib ya? Iya teh. Sending love itu kan bahasanya aku maafkan kamu gitu kan, aku juga minta maaf, kan gitu bahasanya. Ya setelah itu ada narasi berikutnya di Abundant Revolution materi kelas kita tuh ada. Lalu berikutnya setelah itu apa? Kita doain yang baik-baik kan orang itu kan, yang kita benci, kita marah kan. Kita doakan dia bebas dari penderitaan, dia hidup bahagia berkelimpahan, dia sehat, dia dilancarkan. Nah apa yang kita lakukan itu jadi tabungan semesta Mas. Keren ya? Jadi makanya alumni itu banyak yang testimoni. TVB bener ya? Ketika aku belum berdamai dengan ring satu aku, belum maafin papa, mama, kakak, temen, adik, itu rezeki aku mampet. Contoh Pak Dadang kemarin deh, Mas Habib kan juga denger tuh yang dari Sukabumi. Itu selesainya dengan apa? Ketika sudah rilis plus sending love. Dari situ rezekinya kebuka. Orderan banyak masuk, bahkan orderan yang dia kerjain gak ketampung, dia malah ngasih project ke temennya. Denger gak waktu minggu-minggu lalu tuh? Itu sending love dahsyat sekali. Bahkan kemarin yang privat, kan kalau privat di Abundant Revolution daftar sekarang biasanya dapat jadwalnya 2 minggu lagi kan, karena ada antrian lah gitu ya. Kita biasa kasih materi duluan kan untuk mereka praktekin. Ada rilis, ada sending love audio udah kita kasih duluan, jadi mereka bisa dengerin tuh audio rilis sama semuanya gitu dia lakukan. Tahu nggak Mas Habib, pas masuk kelas di aku dia bilang apa? Teh Feby, makasih banyak ya Teh. Oh iya, makasih apa? Ini kelas belum dimulai, baru mau dimulai. Teh Feby terima kasih ya, rumah aku terjual 2, kata dia.
Terus aku kan tanya, kamu praktek apa? Kita kelas aja baru mau. Enggak teh, aku dengerin semua yang teteh kasih sebelum kelas. Terus dominannya kamu ngerjain apa? Aku cuma sending love teh, kata dia gitu. Sending love sama siapa? Sending love sama ibu aku. Aku memang pernah kesal sama ibu. Jadi ternyata kekesalan aku itu menutup jalur rezekimu masuk. Aku maafkan, aku sending love. Aku sending love sama bapakku, sama pasanganku, sama kakak adikku. Aku sending love sama ring 1, ring 2, ring 3 aku. Miracle teh, rumah yang tadinya susah banget dijual, terjual 2 rumah. Kebayang gak Mas Habib? Powerful sending love itu. Iya. Untuk sending love sendiri itu enggak diperuntukkan orang yang pernah berbuat kesalahan kepada kita ya, Teh? Nggak harus. Bisakah dibuat untuk orang random gitu, orang jualan atau orang sedang berkendara pas-pasan sama kita gitu, Teh? Boleh banget. Bahkan sending love kan bisa kita kirimin ke calon customer yang mau beli rumah kita. Misal, atau calon customer yang misalnya Mas Habib affiliate. Mas Habib kan pasti juga terdaftar affiliate Ngaji Roso kan. Entah jualan buku, jualan audio, atau jualan apa. Mas Habib random aja sending love, kirimin cinta ke komunitas mana, tuh kirimin cinta ke kota Tuban misalnya. Itu bisa. Sending love itu luas sekali. Bahkan kalau ala Bandan Revolution yang offline kan ada sending love to universe, Mas Habib. Iya, Teh. Ingat nggak kalau akhir kelas offline itu kan ditutup sama sending love to alam semesta. Sending love to universe itu apa sih, Teh Feby? Waduh, itu keindahan paling indah, Mas. Selama ini kita hanya sending love, mengirimkan cinta, doa, dan sebagainya. Itu sama orang-orang yang kita kenal, ibu kita, anak kita, keluarga kita. Sending love to universe, itu kita mengirimkan cinta ke semua makhluk di alam semesta ini. Manusia, tumbuhan, hewan, semua manusia, mau hitam, putih, mau dari warga negara apa, mau agama apapun, bahkan semua makhluk dalam semua lorong ruang waktu di setiap tingkat kesadaran. Di alam semesta ini, di dunia ini, di tata surya, di galaksi, di semesta. Wah, itu ada testimoni kemarin banget, baru Rabu kemarin, dia cuma praktekin sending love to universe aja. Kejadiannya apa, Mas Habib? Anak dia kuantum jamin dapet jodoh karena udah 30 tahun belum punya pacar, akhirnya dapet jodoh, Mas Habib. Kemarin tuh. Terus apalagi? Anak dia gajinya naik, Mas. Jabatannya naik, gajinya naik. Jadi ketika kita mengirimkan cinta, berarti kan kita mengalirkan kelimpahan kan? Bener nggak? Kita ngirimin cinta nih, ngirimin doa, berarti kan tubuh kita bergetar, memancarkan, mengalirkan cinta. Berarti kalau kita mengalirkan cinta, Mas Habib mengalirkan cinta, pantulan kelimpahan cintanya baliknya ke siapa, Mas? Ke diri kita sendiri, Teh. Yes, itulah hukumnya. Indah banget ya? Indah banget. Wah, pokoknya pingsan deh yang udah belajar Bandan Revolution dan menyelaminya. Indah banget. Kemarin ada pengalaman ya, yang offline. Masuk kelas ke aku, dia bilang umur dia udah mau 60. Dia orang kaya di Jakarta. Dia udah kemana-mana, Mas Habib, udah belajar pengembangan diri. Sok TV disebutin A, B, C, D, F, G, aku udah semua, Teteh, kata dia gitu. Tapi aku kaget dengan materi Bandan Revolution, dia bilang. Sangat kaget, makanya aku mau ketemu Teteh, aku mau kelas, pengen ketemu langsung sama Teteh. Terus aku tanya, apa yang membuat kamu kaget? Pembahasan tentang rilis, kata dia. Dan materi tentang sadar nafas syukur. Aku nggak pernah denger keindahan seindah ini. Apa yang membuat kamu merasa ini indah? Dia bilang gini, baru aku denger Teh di kelas Teteh ini bahwa sedih itu juga cinta, kata dia gitu. Baru aku denger Teh satu cara untuk menyelesaikan semua ini, bahwa orang yang kita benci malah kita kasih cinta. Jadi aku sangat pengen ikut kelas dan ketemu sama Teteh karena aku baru denger cinta menyelesaikan segalanya. Lalu dia tanya,
kenapa teh cinta menyelesaikan segalanya? Aku bilang gini, bukankah bahan alamiah energi tubuhmu, natural dirimu, itu adalah cinta? Jadi kamu menyelesaikan lukamu, kecewamu, sedihmu pakai natural getaran energi tubuhmu sendiri. Bukan dari luar, tapi pancaran dari alamiahmu sendiri itulah yang akan menyelesaikan segalanya. Dia nangis digituin. TVB, aku tuh udah berguru di dalam negeri, di luar negeri. Aku nggak pernah mendengar seindah ini menyelesaikan sebuah masalah, kata dia. Jadi selesai dengan otentik diri kita sendiri ya. Iya, balik ke siapa dirimu, pancarkan itu. Pancarkan itu, alirkan itu. Dan satu lagi aku bilang, dia juga kan pengusaha. Dia pengusaha, naik, jeblok lagi Mas Habib. Pengusaha naik, jeblok lagi, naik, jeblok lagi. Dia nanya ke aku, kenapa sih ini aku kayak roller coaster hidup, kata dia gitu. Udah income, dia sempat ngalamin income dia 200 miliar Mas. Tapi pernah ngalamin turunan, dan dia capek sekarang, udah di area umur 60 tahun tuh udah capek. Capek TVB, ngalamin kayak gini capek. Ada yang salah apa, kata dia. Tahu nggak salahnya di mana Mas? Aku bongkar saat kelas offline. Salahnya adalah di getaran tubuh dia. Pada saat dia melakukan sesuatu, dia ada keinginan ingin membuktikan kepada semua orang bahwa aku bisa, aku kaya, aku mampu, aku hebat. Jadi ada rasa dendam. Rasa dendam sama keluarga dia karena dulu dia dikucilkan. Dulu kamu mah nggak keren, kamu anak miskin, kamu gini, kamu gini. Jadi latar belakang yang dia lakukan selama ini adalah getaran dendam. Dan getaran dendam itu adalah getaran rendah. Dan kalau dia naik, pasti dia gubrak lagi ke getaran awal dia. Naik, gubrak lagi, naik, gubrak lagi. Terus solusinya gimana? Balik lagi ke esensi dirimu. Nggak perlu ngebuktiin sama siapapun. Cukup balik ke otentik dirimu. Cinta yang mengalirkan segalanya. Jadi kemarin aku betulin tuh nawaitunya. Nawaitunya adalah semua apa yang kita lakukan, semua apa yang Mas Habib lakukan sekarang. Nggak perlu Mas Habib latar belakangnya pengen ngebuktiin ke pacar kalau Mas Habib hebat, nggak perlu. Ntar pasti kecewa. Terus harus gimana dong teh? Nawaitunya atau niatnya betulin, benerin nawaitunya. Caranya, izinkan semua niat latar belakangmu semata-mata kesadaran Mas Habib bahwa Mas Habib adalah entitas cahaya yang penuh kelimpahan, sebagaimana Allah punya sifat mengalirkan cinta, mengalirkan terang, mengalirkan kelimpahan kepada semua makhluknya. Tugas Mas Habib juga sama seperti itu, hanya mengalirkan kebaikan kasih sayang kepada banyak orang. Jadi niat mengalirkan kelimpahan, Allah memberikan titipan kepada Mas Habib dan teman-teman talenta. Talenta berupa apa? Berupa skill. Skill apa? Skill sosmed. Kembalikan kemana? Kembalikan ke tujuan awal kenapa Mas Habib diciptakan dalam kehidupan ini, untuk menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, kepanjangan tangannya Allah, mengalirkan kebaikan, cinta, kasih sayang, rezeki kepada banyak orang. Niat itu kalau jadi dasar semua gerak tubuh kita dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu, itu hasilnya akan unlimited, Mas Habib. Iya deh. Tanpa batas dia. Oh, Masya Allah, nggak kerasa ya kita udah hampir sejam lebih. Oke deh.